Oke, kita akan lanjutkan dengan chapter 6. Judulnya adalah Programming Language. Jadi bahan sebelum UTS itu kita sudah sampai chapter 1 sampai 5. Untuk bahan UAS itu chapter 6 sampai chapter 10. Nah, sekarang kita bahas chapter 6, Programming Language. Programming Language atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bahasa pemrograman. Definisinya adalah suatu bentuk bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, ada beberapa istilah. Yang pertama coding. Mungkin kita sering mendengar kata coding. Coding adalah pembuatan perangkat lunak dalam bentuk realisasi bahasa pemrograman. Itu disebut dengan coding. Dan ada yang namanya compile atau compiler. Compiler itu alatnya, compile prosesnya. Compile itu menerjemahkan satu bahasa ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, satu-satunya bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer adalah bahasa mesin. Nah, hasilnya adalah file berupa exe. Oke, sebagai contoh. Misalnya, ini contoh program. Misalnya saya bikin, ini contoh pakai Delphi ya, pakai Pascal gitu ya. Nah, waktu kita bikin program pakai Pascal atau mungkin kita pakai bahasa C, bahasa VB, Basic dan yang lain, biasa akan menghasilkan satu file exe. Nah, file exe ini bisa dijalankan tanpa saya harus membuka programnya. Pascalnya nggak usah dibuka, Delphi-nya nggak usah dibuka, tapi saya tinggal double klik ke sini, programnya bisa langsung dibuka. Sedangkan kalau exe-nya nggak ada, saya cuma punya ini program dalam bahasa Pascalnya, ini nggak bisa dibuka kalau saya nggak punya Pascalnya, nggak punya Delphi-nya. Kalau saya nggak punya Delphi-nya, nggak akan jalan. Tapi kalau kita udah compile dalam bentuk exe, exe itu disebut dengan executable file, saya bisa buka programnya. Nah, exe ini adalah hasil dari compile oleh suatu compiler. Contohnya bahasa C. Bahasa C itu kan banyak compilernya, ada Visual C, ada Turbo C, dan macam-macam gitu ya. Pakai .NET juga bisa pakai bahasa C. Bahasanya sama, tapi compilernya macam-macam. Berikutnya, programming language itu ada dilihat dari dua karakteristik. Satu, psychological, satu lagi dari engineering view. Psychological view dan engineering view. Oke, kita akan lihat satu-satu. Kita lihat yang pertama dulu, psychological view. Nah, dalam psychological view ada beberapa poin, yaitu uniformity. Kalau kita buat satu program, tentu program itu harus konsisten notasinya. Satu perintah nggak boleh berubah-ubah, konsisten. Kemudian ambiguity. Ambiguity itu dari asal kata ambigu. Contoh, misalnya kalau saya sebut dalam bahasa Inggris, we, saya, kami gitu ya, atau kita, we. Dalam bahasa Indonesia, we itu ada dua arti, bisa kita, bisa kami. Nah, kadang-kadang kita bikin program itu model seperti ini. Kita bisa membuat satu perintah atau program yang dapat diartikan lebih dari satu macam oleh komputer. Contohnya we, bisa kita, bisa kami. Itu ambiguity namanya. Berikutnya compactness. Compactness itu bayangkan kalau kita buat satu program, perintahnya banyak banget, jenis-jenis perintahnya ribuan. Kita akan pusing memori manusia atau ya manusia itu nggak akan bisa mengerti semuanya. Tapi kalau kita bikin mempelajari satu program yang perintahnya nggak terlalu banyak, kita mudah ngambil informasi kita di otak manusia. Kemudian locality atau disebut dengan modular. Jadi satu program itu dapat digabungkan atau dipecah-pecah menjadi program-program kecil. Itu namanya locality. Berikutnya linearity. Program itu kalau kita lihat kan urutannya dari atas ke bawah. Kecuali kalau ada if branch namanya, percabangan. Atau ada looping, dia bisa muter-muter. Nah, program itu kalau linearnya bagus, kita mudah mengerti. Berikutnya tradisi atau pengalaman. Pengalaman kita membuat satu program, membuat kita lebih senang dengan program itu. Seperti kita tahu, program itu kan ada basic, Visual Basic, .NET pakai basic dan seterusnya. Mungkin ada Pascal atau Delphi. Pascal dulu itu ya, ada Pascal, ada Delphi. Nah, Pascal atau Delphi itu namanya Delphi. Atau ada bahasa C. C pun banyak, C++, C# gitu ya, macam-macam.
Nah, kalau kita udah terbiasa dengan satu jenis program, maka kita akan terus meneruskan tradisi atau pengalaman menggunakan program tersebut. Nah, 6 hal ini disebut dengan psychological view. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya yang kedua, engineering view. Nah, engineering view dari sisi engineering sekarang. Program itu atau compiler itu bisa dilihat dengan mudah nggak di coding. Codingnya mudah nggak? Is of design to code translation. Kemudian hasilnya memorinya kecil nggak? Atau kita bukan bikin satu program hasilnya memorinya besar? Berikutnya source code portability, dapat diproses oleh berbagai prosesor. Ya, prosesor itu kan kita lihat misalnya ada Intel, AMD itu kan kompatibel. Kalau untuk MacBook itu kan program di MacBook sama di Intel nggak bisa jalan. Nah, tapi mungkin aja ada program yang bisa jalan di dua tempat, misalnya Java. Bahasa Java itu di Intel jalan, di MacBook juga jalan. Itu portability namanya. Berikutnya compilernya mudah nggak? Atau kita sebut shorten time to generate source code. Misalnya saya mau bikin program pakai bahasa C. Bahasa C itu kan banyak, bisa pakai Turbo C, Visual C, .NET. Nah, mana yang lebih mudah bagi kita toolnya? Berikutnya adalah kalau maintainability, mudah nggak dimodifikasi? Ini 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini namanya engineering view. Berikutnya, bahasa generasi bahasa pemrograman. Programming language itu ada 5 generasi. Yang pertama adalah bahasa mesin. Bahasa mesin atau machine code adalah satu-satunya bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Pak, gimana sih itu bahasa mesin itu? Nah, kalau kita lihat, kalau kita ketik ke CMD ya, di CMD, lalu kita ketik debug di sini. CMD, lalu di sini debug. Nanti contoh ini debug. Nah, yang namanya bahasa mesin ini, kode-kode mesin ini. Ini kode-kode ini adalah satu-satunya bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Ini sudah dalam bentuk heksa. Sebenarnya ini asalnya biner, 1 dan 0 biner itu. B itu kan misalnya 1011 atau apa 40110 gitu ya. Ini kode-kode mesin semua. Biner 01 untuk memudahkan dibentuk jadi heksa. Nah, ini adalah bahasa mesin. Sekali lagi, ini adalah bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini agak sulit dimengerti oleh manusia. Kode-kode ini manusia nggak hafal. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya generasi kedua, bahasa assembler. Nah, bahasa assembler ini yang sebelah kanannya. Ini bahasa assembler. Nanti kalian akan belajar di kuliah mikroprosesor untuk bahasa assembler. Jadi bahasa assembler itu dari bahasa mesin diberi yang namanya diberi kode atau mnemonic. Kita beri mnemonic atau simbol-simbol mnemonic, kode-kode mnemonic, kode-kode dari bahasa mesin dikodekan disebut dengan bahasa assembler sehingga kita mudah lebih mengerti. Bahasa generasi ke-1 dan kedua ini disebut dengan low level language. Low level language, bahasa tingkat rendah, low level language. Oke, kita lanjutkan berikutnya bahasa generasi ketiga. Nah, generasi ketiga, keempat, dan kelima itu high level language. High level language, bahasa tingkat tinggi. Kalau tadi bahasa tingkat rendah. Nah, bahasa generasi ketiga kita sebut dengan bahasa prosedural. Nah, rasanya untuk bahasa generasi ketiga kalian udah pernah pakai ya, banyak ya. Pascal atau Delphi, bahasa C, Basic, Visual Basic, atau .NET, itu basic ya, sama saja, itu bahasa generasi ketiga. Rasanya mungkin dari SMA pun juga sudah pernah belajar. Berikutnya bahasa generasi keempat, bahasa non-prosedural, contohnya adalah SQL, biasanya hubungannya sama database. Oracle juga hubungannya sama database, Informix juga hubungannya dengan database. Ini bahasa generasi keempat. Bahasa generasi kelima adalah kecerdasan buatan atau natural language. Contohnya adalah Prolog atau LISP. Ini dua contoh bahasa generasi kelima. Oke, kalian akan belajar Prolog ya.
kalau tidak salah nanti dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Saya lupa itu semester berapa ya. Yang pasti nanti akan belajar prolog. Oke, demikian ringkasan dari materi chapter 6. Sekali lagi jangan lupa kasih komen di bawah, kasih nama NRP sebagai bukti absen. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih.